Halo guys, pasti udah pada kenal sama Om Alan Suryajana kan? Di sini saya cuma mau kasih tahu nih guys, di channel YouTube banyak banget ilmu bermanfaat yang pasti akan menjadikan kalian seorang trader profesional. Dari video saja kalian bisa membuat saya untung. Bukan itu saja, Alan adalah giveaway yang konsisten untuk anggota VVIP-nya. Jadi, ikuti sekarang di saluran YouTube cara menghasilkan uang. Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Kamis, hari ini cerah dan juga ada kabar bagus, Bung Rocky. Kalau kemarin kan channel Anda sudah penuh ya, sekarang pasti viewer nggak kaget lagi karena kemarin begitu buka channelnya Rocky Gerung, loh kok namanya ganti? Oh, gitu nanti dikira ganti kelamin kayak model si Lucinta, siapa namanya Lucinta, siapa lupa saya itu. Sudah pulih. Dan sejak kemarin kan memang sudah bisa upload. Nah sekarang yang harus bernopoin kabar baiknya hari ini pagi ini juga sudah boleh, jadi insya Allah nanti siang atau sore lah gitu sudah bisa upload lagi ya. Tapi jangan lupa dukung terus karena channel Harus Bernopoin itu masih di shadow ban, jadi nggak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Jadi untuk mendapatkan konten saya harus subscribe atau bantu share kalau Anda anggap bermanfaat ya gitu. Tetap semangat. Kok saya bilang tetap semangat? Tetap semangat mengincar akun-akun kritis tuh, lakukan terus. Karena mereka kelaminnya masih sama, tapi otaknya yang mereka udah ganti tuh. Jadi otak cebong, ya karena dia ganti otak cebong, dia nggak bisa lagi membayangkan bahwa dunia ini dihidupkan oleh media sosial itu. Jadi dia membunuh sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh kemajuan zaman. Itu dungunya di situ kan. Kita janji deh, kita nggak akan melakukan hal yang sama, tidak akan melakukan hack, tidak akan melaporkan teman-teman yang semacam ini. Kemarin kan kita juga bilang ada staf menteri yang nyebar hoax pun juga kita ketawa-ketawain aja kok gitu kan. Nah itu betul. Karena cara menghormati badut adalah dengan menertawakannya gitu. Ini quote Anda yang banyak dijadikan status di mana-mana ini. Salah satu menurut saya, salah satu quote Anda yang sering digunakan. Nah, sekarang kita mulai lucu-lucuan juga, Bung Rocky. Kan kemarin Presiden Jokowi itu secara bergiliran akhirnya menjadi ketua G20, negara-negara G20. Ya kita ucapkan selamat, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian diamplifikasi luar biasa oleh para cebong dan kemudian seolah-olah bahwa Presiden Jokowi itu sekarang memimpin dunia, memimpin negara-negara yang ekonominya besar di dunia. Enggak lah, ini soal arisan saja. Tetapi seperti biasa, kemudian muncul reaksi yang karena Pak Jokowi di situ menyatakan bahwa negara-negara G20 harus menjadi contoh perubahan iklim, dan khususnya karena dia yang memimpin, jadi ya Indonesia. Tapi kemudian Greenpeace menyampaikan di status Twitternya menyebut bahwa pidato Pak Jokowi semua itu omong kosong. Ini kan selalu kita udah ngingetin tuh kalau ada narasi-narasi gitu pasti akan ada kontra narasi kan. Ya itu juga pidato Pak Jokowi akhirnya jadi pseudo oration, pseudo statement. Oke, gimana tuh? Pseudo juga tuh kayak akun yang diseudokan. Jadi tetap ini negeri ini nggak pernah belajar bahwa informasi dunia itu diakses oleh setiap orang. Nah karena itu ya 4 menit sebelum Presiden pidato data Greenpeace itu udah beredar di meja-meja Presiden yang ikut di G20 itu kan. Kan nggak mungkin mereka itu nggak tahu apa yang sedang dirusak di Indonesia itu. Bahwa Indonesia adalah eksportir asap, Indonesia tidak mampu untuk memenuhi target yang dia janjikan di Paris sehingga mesti ke 2060. Semua orang berpikir 2060 itu udah keburu tenggelam dunia ini. Kan barusan Amerika kasih warning bahwa Indonesia itu Jakarta lagi tenggelam. Artinya Indonesia itu nggak mampu untuk mengurus ibu kotanya tuh. Jadi dipindahkan justru karena nggak mampu mengurus ibu kota tuh. Bukan karena faktor sejarah. Kalau itu masuk akal kalau dibilang ibu kota kita pindah karena bakal tenggelam tuh. Lalu dipindahin ke Kalimantan. Di Kalimantan juga dirusak habitatnya, maka nanti ibu kota juga dipindahkan lagi. Jadi ibu kota kita pindah-pindah karena presiden nggak bisa ngurus lingkungan. Jadi sebetulnya kan desain dunia itu adalah perspektif hijau. Jadi perspektifnya presiden nggak paham. Presiden kasih data, ya data itu dibantah lah sama Greenpeace. Jadi PBB itu lebih percaya pada Greenpeace daripada data dari Menteri Kehutanan, kan itu intinya.
Ya. Karena e-government, e-global government selalu terkoneksi dengan LSM. Nah, data LSM yang paling lebih bagus tuh. Presiden mau nipu ya nggak bisa karena sistem kita terkoneksi dengan problem hak asasi manusia, semuanya itu didokumentasi dengan baik oleh jaringan jurnalis internasional. Nggak mungkin Indonesia nipu di depan mata jurnalis internasional. Kalau jurnalis nasional masih bisa dia tekan-tekan itu kan. Kalau internasional gimana bisa. Jadi itu konyolnya. Presiden habis pidato, langsung dibantah oleh Greenpeace. Begitu konyolnya tuh. Ya. Nah, ternyata bukan hanya Greenpeace yang membatalkan langsung pidatonya Presiden Jokowi, tapi pembantu Presiden Jokowi sendiri. Ini Menteri Lingkungan Hidup Sri Nurbayani dalam ini melalui status Twitternya saya kira ini dia menyebut bahwa pembangunan besar-besar era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Bagaimana mungkin ini? Dan ini alasannya begini. Alasannya menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang 1945 untuk values and goals establishment. Membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Nah, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk memanfaatkan menurut kaidah-kaidah berkelanjutan samping tentu saja harus berkeadilan. Nah, ini kan langsung dibatalkan dengan atas nama Undang-Undang Dasar meskipun saya kira misleading saya kira tafsir dari Undang-Undang Dasarnya ini, Bung Prof. Sangat misleading. Karena kita menganut prinsip yang disebut living constitution. Jadi undang-undang itu hidup berdasarkan perkembangan situasi. Kan nggak ada Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup di tahun 45. Karena isu lingkungan kan baru muncul 3 dekade terakhir. Jadi dengan sendirinya Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur itu. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 kasih sinyal melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. Itu sebetulnya. Jadi Ibu Menteri nggak paham konsep bahwa konstitusi itu hidup. Bukan black letter, bukan huruf mati itu. Nah, menafsirkan konstitusi harus pada konteks sekarang. Bukan karena Undang-Undang 45 bilang begini, maka utamakan segala macam hal yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi gede-gedean. Itu kacau kan? Kemakmuran harus tapi pada waktu Undang-Undang Dasar 45 dibuat, kemakmuran itu ukurannya adalah growth, dan itu yang disebut developmentalisme. Sampai tahun 60 masih begitu, tahun 70 bahkan deepening. Sekarang dunia berubah, tentu saja kita mesti pahami juga perintah Undang-Undang Dasar adalah jangan rusak lingkungan, kan itu. Ini Ibu Menteri susah kalau nggak paham tentang perspektif. Jadi semua hal mesti dibaca di dalam perspektif. Yang berikut adalah memang itu akhirnya pemerintah-pemerintah yang ikut di G20 itu ketawa-ketawa. Presiden Jokowi minta supaya jadi contoh pembangunan berkelanjutan, menterinya bilang enggak, kita akan babat hutan lagi karena kita nggak perlu terikat dengan deforestasi itu. Kita akan tumbuhkan lagi industri-industri yang merusak lingkungan. Kan itu pesannya kan. Jadi pembangunan tidak boleh terhalang oleh deforestasi. Loh, COP kemarin itu minta supaya lakukan perlindungan hutan. Nah, yang dilakukan adalah deforestasi, kan ngaco nih, betul-betul kayak orkestrasi yang nggak ada konduktornya tuh. Jadi presidennya ngomong apa dibantah sendiri oleh menteri. Ya mestinya itu udah jadi pelajaran bahwa memang nggak ada semacam kesepakatan dalam kabinet untuk memastikan bahwa pembangunan kita itu berbasis pada penghormatan lingkungan. Itu sebabnya dengan mudah Greenpeace bilang itu omong yang kosongnya besar betul. Ya. Nah, saya kira begini ya, timingnya saya kira nggak pas ya Bu Siti Nurbaya bicara soal itu, karena kan Presiden baru pamer di dunia internasional. Ini saya lihat Twitternya tanggal 3 November 2001, 12.03. Berarti kan baru ini berita setelah pertemuan G20 itu. Dan satu hal lagi, kesimpulannya bahwa untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi, sejak kapan ada rakyat kita kaya dari hutan? Karena banyak sekali orang-orang pemangku adatnya justru rakyat-rakyat adat yang punya hutannya digusur oleh para oligarki, para taipan-taipan pemilik tambang dan pemilik perkebunan. Ya itu
kemarin malam saya masih ngomong di DPRD Sumatera Barat. Dan seorang anggota DPRD memberi laporan pada saya bahwa wilayah yang disebut Bukit 30, konservasi masyarakat adat, yang hutannya itu hutan bagus, berabad-abad itu. Akhirnya sejak 3-4 tahun lalu itu udah nggak ada lagi yang disebut kampung adat, itu makin berkurang. Sehingga masyarakat adat di situ akhirnya berkeliaran, saya sebutnya berkeliaran, di kota-kota, di Pekanbaru, ke Padang, segala macam. Kenapa? Waktu ditanya, mereka nggak tahu orientasinya mau kemana. Karena mereka asal jalan aja. Karena udah nggak ada makanan di Bukit 30 itu tuh. Jadi bayangkan misalnya orang adat itu yang punya pengetahuan tentang alam, nature itu, begitu dia disingkirkan karena dibabat jadi hutan sawit, dia kehilangan orientasi nilai, dia kehilangan orientasi habitat. Dia mondar-mandir seperti orang nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi waktu kita menggusur, melakukan deforestasi, itu satu konsep hidup berubah. Itu masa nggak dipahami oleh Menteri Kehutanan. Deforestasi itu bukan sekedar hutannya yang dibabat, tapi nilai hidup berubah, tuh pandangan hidup berubah. Itu sebetulnya yang kan berkali-kali kita belajar dalam banyak hal. Misalnya dulu pemerintah ke Kanada mau menggusur, mau memindahkan suku Wits di Kutub Utara dan menganggap bahwa lebih baik dimasukkan ke kota aja daripada ada di Kutub Utara. Dan suku itu bilang bahwa loh, kami itu belajar kesabaran justru dengan menunggu ikan, memancing sebagai nelayan di tengah ladang es, dan itu yang menghasilkan nilai kami itu. Jadi nggak ada konsep sebetulnya yang dipahami oleh Presiden Jokowi melalui menterinya tuh. Itu disebut dungu. Seolah-olah deforestasi itu cuma sekedar babat hutan supaya ada rezeki komoditas kayu, sawit, segala macam untuk membiayai pembangunan di Jawa. Sementara orang di Sumatera ditelantarkan, bukan sekedar ekonominya terlantar, pandangan hidupnya juga berubah. Itu dungunya begitu di pemerintahan ini. Ya, dan saya kan sebagai orang yang sering naik gunung, keluar masuk hutan, saya jadi teringatkan tradisi di salah satunya Baduy lah, dan juga beberapa tempat lain. Orang-orang nenek moyang kita itu justru mereka lebih ngerti menjaga lingkungan kan. Mereka, saya tadinya heran misalnya ada hutan larangan gitu, hutan larangan, tapi kan mereka menceritakan bahwa ini pemalinya seperti itu. Ternyata sebenarnya di balik itu semua cara mereka kan dulu mungkin tidak sophisticated seperti kita ini, ada deforestasi, ada apa, itu adalah cara mereka menjaga lingkungan itu dengan menetapkan larangan-larangan tadi. Iya, dia belajar betul dari alam mendidik dia gitu. Jadi alam mendidik manusia untuk saling bersahabat. Kan itu yang disebut local wisdom. Sekarang Menteri Kehutanan ubah cara berpikir itu, bahwa jangan dihalangi oleh local wisdom. Kan artinya mau digusur local wisdom itu tuh. Padahal seluruh dunia sekarang back to local wisdom, back to the right of nature itu. Jadi keadaan ini yang memang buta huruf terhadap hukum lingkungan, buta huruf terhadap environmental ethics. Jadi bagaimana mungkin? Saya bayangkan menteri-menteri Eropa itu sekarang tuh, Amerika mungkin masih agak pragmatis, tapi semua menteri Eropa itu, seluruh kabinet Eropa dari presiden, ngerti apa yang disebut sebagai local wisdom tuh. Padahal mereka negara maju yang kembali untuk memindahkan paradigma dari yang disebut natural rights, pindah pada the right of nature. Nah, Indonesia yang justru tadi ada masyarakat adat masih banyak betul, Kalimantan, Sulawesi, di Halmahera masih ada masyarakat adat, bahkan di Pulau Jawa yang hanya 1,5 jam dari Jakarta masih ada Baduy itu. Presiden nggak ngerti apa yang disebut the right of nature, intrinsic value dari local community. Itu nggak ngerti. Jadi ngapain kita punya departemen lingkungan nggak ngerti tentang nilai intrinsik dari lingkungan. Gila. Sekarang coba Bung Rocky, saya kira ini statement ini pasti tidak berdiri sendiri. Ada satu kepentingan besar yang mewakili, karena ini jujur saja ini kan statement dari Bu Siti Nurbaya ini langsung membatalkan pidato Presiden Jokowi di forum internasional itu ya. Tadi saya ulangi lagi ya ini. Saya ulangi lagi, kita coba simak baik kalimatnya ini. Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Ini betul. Anda pasti Anda bisa membaca ada satu kepentingan besar di sini, kenapa dia berani kemudian pasang badan itu.
Jadi sebetulnya yang salah Presiden Jokowi pidato tentang hal yang bohong. Oh gitu. Karena yang benar Ibu Menteri, iya dong. Ibu Menteri itu yang benar kan. Bu Menteri akan bilang Jokowi, Bapak kan yang minta bikin omnibus law supaya hutan-hutan itu industrialisasi. Jadi Jokowi punya konsep industrialisasi hutan itu. Nah, di sana dia bilang enggak, kita mau rawat lingkungan. Jadi menteri dalam hal ini secara logika itu, secara hukum dia benar, Jokowi yang salah. Karena menteri, gimana kalau Pak Jokowi ngomong begitu berarti omnibus law batal dong. Kan? Gitu kan? Nah, kepentingan omnibus law adalah kepentingan dari pemain besar di bidang ekstraktif itu. Jadi sebetulnya Ibu Menteri itu hanya membela para pemain industri ekstraktif itu. Dan itu secara hukum dia yang benar tuh. Walaupun secara dia salah. Nah, sekarang Presiden Jokowi yang salah secara hukum karena dia udah tanda tangani omnibus law yang intinya adalah merusak lingkungan, tapi dia masih janjikan untuk tidak merusak lingkungan. Nah, kontradiksinya di situ. Itu yang dibaca oleh Greenpeace, dibaca oleh PBB bahwa Indonesia memang nggak pernah konsisten. Atau mungkin juga mereka mau cari istilah dungu, tapi kalau diterjemahin bahasa Inggris juga nanti nggak ngerti itu Presiden kok. Ini kan the stupidity of Indonesian Development Project, gitu, kira-kira begitu. Ya, jadi ini kan kata lain kalau Greenpeace menyebutnya bahwa itu pidato Presiden Jokowi itu hanyalah omong kosong, ini sama juga mungkin kalau bahasa Inggrisnya lip service gitulah ya, mungkin lebih bisa lebih paham ya. Jangan ingat-ingatin lip service, ada yang baper nanti. Oke, sebelum ada yang lebih baper lagi, nanti nyoba-nyoba hack lagi, repot. Kita akhiri perbincangan ini ya, Bung Rocky. Selamat selamat menikmati selamat menikmati hari Kamis dan besok hari Jumat. Bagi kita adalah every day is akal sehat. Ya, dan siap-siap setelah tayangan ini cebong pasti kok Jokowi lagi yang salah. Bukan Jokowi yang salah, memang dia hobinya bikin kesalahan dan itu dibuktikan dengan teguran oleh Greenpeace gitu. Jadi salahin aja kemampuan Indonesia untuk membujuk dunia yang akhirnya gagal hanya karena datanya tipu-tipuan gitu. Gitu. Yang kita kritik bukan Jokowi sebagai pribadi, tapi Jokowi sebagai presiden. Ya, kebijakannya. Yes. Oke, terima kasih. Mantap.